Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil dengan NIM P003410211027. Saya merupakan mahasiswa dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Kendari dari jurusan D3 Teknologi Laboratorium Medis. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cairan otak. Cairan otak adalah cairan bening yang menyelimuti otak dan sumsum tulang belakang. Cairan ini tersusun dari 3 lapis membran. Fungsinya sebagai bantalan yang melindungi sumsum tulang belakang dari cedera. Praanalitik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada tahap praanalitik, yaitu persiapan penderita, pengambilan bahan pemeriksaan berupa cairan otak, serta penanganan setelah bahan diambil termasuk penyimpanan dan pengiriman ke laboratorium. 1. Persiapan penderita. Dalam pengambilan cairan otak, penjelasan harus diberikan dengan jelas dan baik karena tindakan fungsi cairan otak merupakan tindakan yang invasif dan lebih beresiko jika dibandingkan dengan tindakan pengambilan darah. 2. Pengambilan bahan. Sebelum dilakukan pengambilan bahan pemeriksaan, disiapkan dahulu formulir permintaan pemeriksaan, wadah atau tabung penampung yang berlabel identitas penderita, serta sprit atau jarum yang sesuai. Wadah atau tabung penampung untuk cairan otak adalah 3 buah tabung yang diberi nomor urut sesuai dengan urutan yang digunakan. Cairan otak diambil dengan cara fungsi. Daerah yang akan difungsi dibersihkan dengan alkohol 70%. Kemudian dilakukan fungsi menggunakan sprit atau tabung dan jarum yang sesuai. 3. Penanganan bahan. Untuk cairan otak, setelah diambil dan ditampung dalam tabung yang telah disiapkan, pada masing-masing tabung dicantumkan tanggal dan jam saat pengambilan cairan. Hal ini sangat penting karena analisis cairan otak harus dilakukan segera setelah bahan diambil. Keterlambatan dalam pengiriman bahan pemeriksaan ke laboratorium akan mempengaruhi hasil pemeriksaan. Apabila cairan tidak dapat segera diperiksa, harus disimpan pada suhu 40 derajat Celcius. Makroskopis. Pemeriksaan makroskopis meliputi warna, kekeruhan, pH, konsistensi, dan berat jenis dengan metode visual. Tujuannya untuk mengetahui cairan LCS secara makroskopik, di mana meliputi warna, kejernihan, bekuan, pH, dan Bj. Syarat pemeriksaan dilakukan dalam waktu kurang 30 karena bila lebih 30 jumlah sel akan berkurang yang disebabkan sel mengalami sitolisis. Sel akan mengendap sehingga sulit mendapatkan sampel yang homogen. Sel terperangkap dalam bekuan. Sel cepat mengalami perubahan morfologi. Selanjutnya, bakterioskopi. Dari pemeriksaan bakteriologi terhadap LCS, bakteri yang sering muncul ialah Mycobacterium tuberculosis, Neisseria meningitis, Streptococcus pneumoniae, dan Haemophilus influenzae. Dengan melakukan pemeriksaan bakteriologi, sering sudah didapatkan petunjuk ke arah etiologi radang. Pemeriksaan yang paling diperlukan adalah pewarnaan gram dan cis nihil. Spesimen yang dipakai untuk pewarnaan ini sebaiknya memakai sedimen dari LCS. Untuk pewarnaan tahan asam, baik juga dipakai spesimen bekuan halus dekat permukaan LCS. Dan terakhir adalah kimiawi. Analisis kimiawi LCS membantu diagnosis atau menilai prognosis. Pemeriksaan rutin yang dilakukan: penetapan protein secara kualitatif, kadar protein, kadar glukosa, dan kadar klorida. Terakhir, pasca analitik. Setelah dilakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan telah selesai, maka dilakukan pencatatan hasil ke dalam buku hasil sesuai pemeriksaan dan melakukan verifikasi hasil pada laboratorium informasi sistem, yang selanjutnya akan di print out oleh analis laboratorium dan diserahkan pada keluarga pasien atau ke bagian keperawatan ruangan pasien rawat inap. Prosedurnya itu cetak print out dengan jelas hasil pemeriksaan laboratorium pada lembar laporan hasil pemeriksaan yang memuat identitas pasien beserta hasil pemeriksaan. Kedua, sebelum hasil dicetak, analis laboratorium mengecek kembali hasil pemeriksaan yang telah ditulis pada lembar informasi permintaan atau buku hasil pemeriksaan dengan hasil yang sudah ada di komputer. Ketiga, cantumkan nilai normal atau rujukan dari pemeriksa yang bersangkutan.
Keempat, tanda tangan hasil pemeriksaan oleh pemeriksa dan dokter patologi klinik. Itulah tadi video penjelasan singkat saya terkait pemeriksaan laboratorium cairan otak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.